Jadi di sini tuh banyak banget arca-arca atau patung-patung yang lumayan vulgar ya menurut aku. It's about the day in my life. Assalamualaikum, kita udah sampai di loket masuk Candi Sukuh. Untuk wisatawan lokal kayak kita orang Indonesia itu bayar sekitar 10.000. Sedangkan untuk orang luar negeri kayak orang mancanegara itu sekitar 50.000. Dan sebelum masuk kita ngisi data diri kita, tempat tinggal kita di mana dan berapa orang gitu, kayak perwakilan gitu. Dan di sini aku sendiri, jadi aku ya isi nama aku sendiri. Setelah itu kita pakai kain wajib yang memang harus dipakai. Untuk wanita itu di talinya di samping, sedangkan laki-laki talinya itu di depan. Jadi berbeda. Kita masuk, pintu masuknya itu deket sama loket. Aduh, sedot. Nih pintu masuknya. Terus di sini itu ada beberapa undak-undakan gitu guys. Aku kesini pertama kali itu 3 tahun yang lalu, awal banget. Terus juga Candi Sukuh ini kayak candi buat ibadah orang-orang Buddha gitu, dan ini tingginya itu sekitaran 1180 mdpl, pokoknya 80 berapa gitu, 86. Itu kayak ada pintu gerbang pertama. Jadi Candi Sukuh ini merupakan kompleks candi Hindu yang berada di Desa Berjo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Dan candi ini juga dianggap kontroversial karena bentuknya yang kurang lazim dan penggambaran alat-alat kelamin manusia yang secara eksplisit pada beberapa figurnya. Situs Candi Sukuh sendiri dilaporkan pertama kali pada masa pemerintahan Britania Raya di Tanah Jawa di tahun 1815 oleh Johnson, Residen Surakarta. Johnson kala itu ditugasi oleh Thomas Stamford Raffles untuk mengumpulkan data-data guna menulis bukunya The History of Java. Sebelum memasuki teras pertama, terdapat gapura utama yang di situ terdapat sebuah sengkala memet dalam bahasa Jawa yang bunyinya Gapura Buta Aban Wong, raksasa gapura memangsa manusia. Dan di sisi lain terdapat Gapura Buta Anahud Buntut, raksasa gapura menggigit ekor, yang ditafsirkan sebagai 1359 Saka atau 1437 Masehi, angka yang sering dianggap sebagai tahun berdirinya candi. Ini yang kayak pintu gerbang tadi loh. Jadi masih dipakai untuk tempat sembahyang. Di pelataran ini tuh cuman ada beberapa relief di sebelah kiri. Ini kayak luas banget ya, hamparan hijau dari rumput. Tuh di sebelah sana itu ada relief, kita lihat. Setelah masa pemerintahan Britania Raya berlalu, di tahun 1842, Van der Vlies, arkeolog Belanda, juga melakukan penelitian. Lalu dilakukan pemugaran pertama di tahun 1928. Candi Sukuh ini juga memiliki 3 pelataran. Dan ini adalah pelataran pertama yang harusnya kita masuk lewat gerbang utama. Namun gerbang utamanya itu tertutup karena ada beberapa ukiran yang memang di situ disakralkan. Di pelataran pertama ini hanya terdapat beberapa panel-panel bercerita di sebelah kiri. Dan kita langsung saja ke pelataran kedua. Oke, ini kita udah berada di pelataran kedua. Lebih sempit dari pelataran pertama ya. Dan untuk jalan masuknya itu kayak bener-bener muat buat satu orang. Kalau lagi rame gitu emang harus gantian. Di sini nggak ada apa-apa, tapi untuk pintu masuknya itu ada arca, dan di sebelah kanan aku itu ada kayak relief juga satu di sini. Memasuki pelataran kedua tidak terlalu luas, dan di sini terdapat gapura dengan 2 patung penjaga pintu atau biasa disebut 2 rapala yang sudah terlihat rusak.
kita langsung naik aja ke atas karena di sini nggak terlalu banyak relief-relief, kayaknya di atas lebih rame deh. Oh iya guys, Candi Suku ini tuh kalau dari Kabupaten Karanganyar itu sekitaran 20 km. Ini kita udah sampai di lantai paling ujung sebelum menara di belakang sana. Dan sepi, nggak ada orang. Maksud aku tadi itu rame dengan relief-reliefnya. Di sini tuh kayak banyak banget cerita-cerita yang ya menurut kepercayaan orang Hindu kayak ya tempat sakral gitu. Dan tempat ini masih dipakai ibadah sampai saat ini. Di hari-hari tertentu gitu pasti ada kayak ritual-ritual sesajen, terus dupa dan yang lainnya itu masih emang bener-bener masih dipakai. Di teras ketiga atau pelataran candi ketiga terdapat sebuah candi induk dan juga beberapa panel berelief di sebelah kiri, juga beberapa patung-patung di sebelah kanan. Nah, kita jalan di pelataran yang paling atas. Ini ada beberapa relief-relief dan ini tuh ada cerita-ceritanya di balik relief-relief ini. Di panel pertama terdapat relief yang menggambarkan Sadewa yang berjongkok dan diikuti oleh seorang punakawan atau penggiring. Di panel kedua terdapat relief yang dipahat dengan gambaran Dewi Durga yang telah berubah menjadi seorang raksasa wanita. Dan di panel ketiga digambarkan sebagai Sadewa bersama punakawannya Semar berhadapan dengan Pertapa Buta bernama Tambra Petra dan putrinya Nipandapa di pertapaan Prangalas. Di panel keempat terdapat sebuah adegan di sebuah taman indah yang memperlihatkan sang Sadewa yang sedang bercengkarama dengan Tambra Petra dan putrinya Nipandapa. Dan di panel kelima menggambarkan adegan adu kekuatan antara Bima dan kedua raksasa Kalantaka dan Kalanjaya. Kita beralih ke sebelah kanan. Terdapat dua sosok patung Garuda yang merupakan bagian dari cerita pencarian Tirta Amerta atau air kehidupan yang terdapat dalam Adiparwa, kitab pertama dalam Mahabharata. Pada bagian ekor sang Garuda juga terdapat sebuah inskripsi atau tatahan tulisan yang pada intinya inskripsi ini merupakan Surya Sengkala yang melambangkan tahun 1363 Saka atau 1441 Masehi. Kemudian sebagai bagian dari kisah pencarian Amerta tersebut, di bagian ini juga terdapat pula 3 patung kura-kura yang melambangkan bumi dan penjelmaan Dewa Wisnu. Bentuk kura-kura ini juga menyerupai meja dan memang kemungkinan didesain sebagai tempat untuk menaruh sesajian. Selain itu juga terdapat sebuah piramida atau candi utama yang puncaknya terpotong, melambangkan Gunung Mandaragiri yang diambil puncaknya untuk mengaduk-aduk lautan mencari Tirta Amerta. Di depan candi utama juga terdapat sebuah bangunan kecil yang disebut Candi Pewara. Di bagian tengahnya, bangunan ini berlubang dan terdapat patung kecil tanpa kepala. Patung ini oleh beberapa kalangan masih dikeramatkan, sebab seringkali diberi sesajian. Ini kita coba ngelilingi candi utamanya. Itu candi utamanya tuh bisa ke atas ya, tapi aku nggak ke atas kayak untuk menghormati orang-orang sini juga. Biasanya kan emang dipakai tempat ibadah gitu kan. Aku lagi gak suci. Kayak bangunan candinya tuh batu yang emang ditumpuk-tumpuk gitu loh guys, nggak serapi candi Borobudur atau candi Prambanan gitu kan. Kayak emang
batu-batu gitu, dan ini mau hujan. Habis ini aku mau turun. Nah, ini bangunan candi utamanya paling atas. Biasanya ada tulisan nggak boleh naik, tapi ini ada tulisannya boleh naik kayaknya emang tuh. Dan di sini tuh rutin banget dibersihin, dirapiin rumput-rumputnya. Terus di belakang aku itu juga ada wisata apa namanya ya, gitu kayak taman hutan gitu. Kita ke sana nggak ya? Kita coba ke sana deh habis ini. Aku mau turun dulu. Cemoro Bulus, tulisannya Cagar Budaya Cemoro Bulus, ada tulisan di sana. Dah, kita sampai di sini vlog di Candi Suku. Jadi di sini tuh banyak banget arca-arca atau patung-patung yang lumayan vulgar ya menurut aku. Ini kayak wisata edukasi atau wisata apa nih? Ya nggak tahu lah. Jadi kayak emang setiap patung-patung yang berbentuk agak vulgar itu kayak ada gambaran-gambaran penciptaan manusia, terus ya udah di tingkatan-tingkatan gitulah, pokoknya kayak menuju pintu gerbang-gerbang sampai ke nirwana gitu. Udah penyucian lah dan yang lain lah, pokoknya ada cerita-ceritanya gitu loh di balik semua itu gitu. Kalau dari segi ngelihat gitu sih ya mungkin kita langsung ini apaan sih, ada patung-patung kayak yang gini banget gitu kan, tapi di balik itu ada cerita-ceritanya. Kita langsung turun aja lewat samping sebelah kanan pintu keluarnya, jadi beda sama pintu masuk yang sana. Ini pintu keluar.